Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1092. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pil yang mulai bumi itu dapat mengembalikan pil tersebut, akan tetapi Qin tidak menawar pil tersebut. Dalam lelang ini Qin sudah mendapatkan 3 harta karun, dan jika Qin menawar harta karun yang keempat, maka itu pasti Qin akan menarik perhatian pasar gelap. Nomor kotak masing-masing sangatlah rahasia, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Tetapi itu hanyalah orang luar. Namun seluruh pasar gelap, Qin percaya bahwa pasar gelap pasti mengetahui kotak mana yang telah mengambil harta karun tersebut. Oleh karena itu, Qin tidak boleh menarik perhatian pasar gelap. Karena jika sampai menarik perhatian pasar gelap, maka Qin akan benar-benar berbahaya. Kemudian kita pun dibawa di belakang lelang pasar gelap, di sebuah ruang tersembunyi yang terpisah. Nampak seorang lelaki tua yang hampa sedang duduk di sini dengan bersila. Lelaki tua yang hampa ini nampak memejamkan mata dan beristirahat. Namun pada saat ini, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba muncul di ruang rahasia ini. Wanita berbaju merah itu berjalan menuju pria tua hampa itu selangkah demi selangkah. "Tuanku," kata wanita berbaju merah itu seraya berdiri di depan lelaki tua itu dan berkata dengan hormat. Jika ada orang di tempat lelang yang melihat wanita berbaju merah saat ini, pasti mereka akan terkejut. Karena sebenarnya orang tersebut sama persis dengan wanita berbaju merah di tempat lelang yang memimpin lelang saat ini. Baik itu ekspresi, wajah, bahkan temperamennya, dan bahkan jiwa. Kedua wanita berbaju merah itu persis sama. Akan tetapi wanita berbaju merah itu jelas sedang memimpin lelang di rumah lelang. Jadi kenapa dia muncul di sini? Apa yang terjadi di lantai lelang sehingga butuh bayanganmu untuk melakukan perjalanan sendiri? Kata pria tua hampa itu. Dia membuka matanya dan menatap wanita berbaju merah itu. Pria tua hampa itu ternyata adalah kekuatan sebenarnya dari lelang pasar gelap ini. Dan dia juga ada di pasar gelap ini. Dia adalah salah satu hegemon teratas. Dia biasanya diundang untuk tampil hanya untuk transaksi yang sangat besar. "Tuanku, harta karun yang Anda pesan telah terjual," kata wanita berbaju merah itu. Dia berkata dengan hormat. "Bukankah ini normal? Gelang virtual memiliki efek luar biasa dan itu pasti akan menarik persaingan," kata lelaki tua hampa itu. Dia berkata dengan ringan, ekspresinya sangat tenang. "Kamu tidak seharusnya membicarakan hal ini begitu saja ketika kamu datang ke sini, kan?" kata pria tua hampa itu. "Tuanku, orang yang membeli gelang virtual itu, dia mengeluarkan raja ikan Shen Guang 10 jin, ditambah kepiting berbaju tebal 3 warna, dan 10 pil heavenly daun surgawi dengan 5 elemen. Selain itu, dia di dalam lelang ini total dia telah membeli 3 harta karun. 2 lainnya adalah hati druid dan juga cahaya milenium. Mendapatkan hati druid, dia telah mengeluarkan 150 ikan Shen Guang. Dan dia juga telah mengeluarkan ikan Shen Guang 8 jin. Selain itu, bawahan setidaknya tahu bahwa orang ini setidaknya memiliki 200 ikan Shen Guang lainnya," kata wanita berbaju merah itu. Dia berkata dengan hormat. "Oh, menarik," kata orang tua hampa itu. "Namun tuanku, ini bukanlah apa-apa. Jika Anda menghabiskan ribuan tahun di pasar gelap dan lalu mendapatkan begitu banyak ikan Shen Guang, maka itu normal. Akan tetapi bawahan mengetahui bahwa orang ini datang ke pasar gelap kita kurang dari 2 tahun. Dan orang ini hanya memasuki sungai bintang neraka hanya dalam waktu 1 tahun. Dan saya juga mendengar rumor bahwa orang ini sangat beruntung dan bisa menangkap ikan koi pelangi. Dan bawahan juga mendengar bahwa orang ini juga telah memasuki tepi luar dari segitiga kematian Bermuda," kata wanita berbaju merah itu. Dia menjelaskan semuanya tentang Qin kepada orang tua hampa itu. "Apakah Anda sedang menyelidiki pelanggan di pasar gelap?" kata orang tua hampa itu. Dia nampak sedikit marah dan seketika kekosongan mata lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi pelangi ilahi. Dan seketika wanita berbaju merah itu pun berlutut sambil terengah-engah.
Wanita berbaju merah itu gemetar karena napas lelaki tua hampa itu. Tahukah Anda, di pasar gelap saya, Anda tidak boleh menyelidiki pelanggan manapun. Ini adalah hasil negosiasi dengan semua ras. Kalau tidak, menurut Anda, mengapa semua ras begitu lega berjalan di pasar gelap saya? Kata lelaki tua hampa itu seraya menatap wanita berbaju merah dengan mata yang dingin. Bawahan tahu, bawahan salah. Tetapi, bawahan melakukan ini bukan karena niat lain, tetapi karena orang tersebut bisa mendapatkan begitu banyak ikan senguang hanya dalam waktu yang sesingkat itu. Dan bahkan dia juga mendapatkan spesies asing di Sungai Bintang Neraka. Dan orang dewasa itu, bukankah orang dewasa itu selalu ingin mendapatkan lebih banyak ikan senguang dan lainnya di Sungai Bintang Neraka? Jika demikian, kata wanita berpakaian merah itu, dia berkata seraya gemetar. Lancang. Kekosongan seketika bergemuruh dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir ke tubuh wanita berbaju merah itu. Seketika saat ini di pelelangan, wanita berbaju merah yang sebenarnya yang sedang memimpin pelelangan tiba-tiba mendengus. Seberkas darah tumpah dari sudut mulutnya dan wajahnya pun menjadi pucat. Apa yang telah terjadi? Semua orang pun langsung melihat kepada wanita berbaju merah itu dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, kata wanita berbaju merah itu seraya menyeka darah dari sudut mulutnya dan kemudian tersenyum. Mari kita lihat barang lelang berikutnya, kata wanita berbaju merah itu. Ketika semua orang melihat bahwa wanita berbaju merah itu memang baik-baik saja, perhatian semua orang pun langsung tertuju kepada barang lelang berikutnya. Kemudian kita pun kembali kepada ruang misterius. Nampak bayangan wanita berbaju merah itu berlutut di sini dengan ngeri. Apakah itu orang dewasa yang bisa kamu sebut tanpa pandang bulu? Jika bukan karena kamu, orang tua ini pasti akan menghukummu, kata orang tua hampa itu. Terima kasih atas belas kasihan tuanku, kata wanita berbaju merah itu dengan gemetar. Tapi kali ini karena kamu sudah menyelidikinya, tidak apa-apa. Anda mengatakan bahwa orang itu datang ke pasar gelap hanya kurang dari 2 tahun, kata orang tua hampa itu. Ya, bawahan sudah menyelidikinya sebelumnya. Orang ini baru saja mengajukan pesanan pasar gelap. Namun identitas orang ini bawahan tidak dapat menyelidikinya sama sekali. Akan tetapi selain itu, tuanku, lihatlah pil dao surgawi ini, kata wanita berbaju merah itu seraya menyerahkan botol giok. Apa yang terjadi dengan pil dao surgawi itu? Kata orang tua hampa itu, dia merutkan kening. Lihatlah tuanku, perhatikan baik-baik pil 5 elemen surgawi dao ilahi ini. Ini bukanlah pil surgawi dao ilahi 5 elemen kuno. Napas pil ini masihlah sangat segar. Bawahan curiga bahwa pil surgawi dao ilahi ini baru saja disempurnakan, kata wanita berbaju merah itu. Yah, ini memang, kata orang tua hampa itu, dia mendengus. Namun matanya memadat dan dia masih bisa membedakan pil segar dan pil kuno. Bahan utama dari pil dewa jalan surgawi itu adalah buah asal jalan surgawi. Orang ini pasti memiliki atribut buah asal jalan surgawi dari 5 elemen. Dan buah asal jalan surgawi itu cukup segar hari ini, sehingga vitalitasnya sangat kuat. Tetapi sejauh yang diketahui oleh bawahan, buah asal jalan surgawi diproduksi dari pohon ilahi jalan surgawi, salah satu dari 10 harta karun sumber dao di alam surga. Jika orang ini memiliki buah asal jalan surgawi yang segar, maka, kata wanita berbaju merah itu, dia tidak melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi, apa yang dimaksud oleh wanita berbaju merah itu sangatlah jelas. Pohon ilahi jalan surgawi. Tatapan lelaki tua hampa itu menyipit, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berkata, "Yah, kamu bisa mundur dulu. Sedangkan untuk memeriksa nomor pesanan pasar gelap, saya pun bahkan tidak bisa melakukannya, maka kamu jangan berkhayal. Juga, selesaikan pelelanganmu dengan baik dan lanjutkan." "Yah, baik tuanku," kata wanita berbaju merah itu. Setelah mengatakan itu, sosok bayangannya pun menghilang begitu saja. Saat ini di ruang rahasia itu hanya lelaki tua hampa yang tersisa, dan lelaki tua hampa itu nampak sedikit mengernyit. Jika ikan senguang ini benar-benar ditangkap oleh orang ini hanya dalam waktu setahun, maka mungkin saya harus memberitahu berita ini kepada tuanku, kata lelaki tua hampa itu. Dia pun segera mengirimkan pesan kepada tuannya. Segera lelaki tua hampa itu mengeluarkan perintah panggilan khusus dan mulai mengirim berita. Kemudian saat ini kekosongan alam semesta yang tanpa akhir nampak. Alam ini penuh semeraut. Dalam aura semeraut ini, sesosok tubuh menjulang bersila di sini. Dan sekarang di depan orang tua ini nampak sebuah pesan menyala dan tiba-tiba membuka matanya. Apa? Berita dari pasar gelap di medan perang 10.000 ras.
Dia merasakan pesan terkirim dan ada sedikit ketertarikan di matanya. Apa seseorang membeli bagian dari armor dewa? Dan orang ini juga telah menangkap banyak ikan senguang dari sungai bintang neraka. Bahkan orang ini telah mendapatkan spesies asing. Menarik, sangat menarik. Entah sudah berapa tahun saya belum pernah mendengar hal yang sangat menarik di pasar gelap seperti kali ini. Suara itu berkata sambil terkekeh dan seluruh alam semesta yang kacau bergelombang di bawah tawanya seolah gemetar. Kemudian kita pun kembali kepada lelang. Pada saat ini lelang nampak sudah sampai kepada saat-saat terakhir. Setelah pil yang mulia bumi, ada dua harta karun lainnya yang muncul, yaitu yang ke-8, metode rahasia jiwa khusus, dan yang ke-9 adalah harta karun tertinggi yang dapat membentuk kembali tubuh. Dan pada saat ini, akhirnya tiba waktunya untuk pelelangan harta karun terakhir, yaitu harta karun yang ke-10. Harta karun terakhir ini ada hubungannya dengan tokoh dewa Pientin. Kata wanita berbaju merah itu, dia berkata sambil tersenyum. Dan seketika kata-katanya itu pun segera membuat orang-orang bergemuruh. Hanya dengan satu kalimat, seluruh rumah lelang benar-benar mendidih. Dewa Pientin tersembunyi. Apakah Dewa Pientin tersembunyi? Aku dengarkan wanita berbaju merah di pasar gelap itu sedang membicarakan tentang toko Dewa Pientin. Apakah toko Dewa Pientin akan dibuka? Ini adalah misteri kekacauan kuno tingkat atas, di mana semua ras harus bersaing, terutama ras monster. Satu demi satu seruan dilontarkan dari setiap kotak. Bahkan larangan pun tak mampu menghentikan suara-suara mereka. Jelas sekali. Berita tentang Dewa Pientin ini memberikan kejutan yang sangat besar bagi semua orang. Toko Dewa Pientin memang benar, era ini akan dimulai lagi. Tampaknya kuris ini datang pada waktu yang tepat. Pada saat ini cahaya ilahi mekar di mata yang mulia bumi, Saran, dari klan Santian. Dia berkata dengan suara yang dalam. Berita dari pasar gelap ini memang benar. Kata master lainnya, para master tersembunyi terkuat. Nampak saat ini di kotak masing-masing sedang bergumam. Tidak mengherankan jika terjadi beberapa fluktuasi di beberapa tempat di medan perang 10.000 ras selama periode ini. Dan tidak terduga bahwa toko Dewa Pientin akan dibuka. Di setiap kotak, seorang pria kuat yang memancarkan aura-aura menakutkan berbisik. Mata mereka bersinar dengan pelangi dan sinar cahaya yang tak ada habisnya. Sementara di dalam kotak tempat Qingchen berada, nampak Jenderal Qiong dan Gu Limo pun terkejut. Seolah-olah mereka terkejut dengan berita tersebut. Dewa Pientin, apa itu? Kata Qingchen, dia merasakan aura ganas di tempat-tempat kejadian. Dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dan dia mengerti bahwa ini sepertinya merupakan rahasia besar. Tidak, tuanku. Apakah Anda tidak tahu itu? Bukankah Anda berasal dari marga itu? Apakah kamu telah menyelinap jadi kamu lupa? Kata Gulimo, dia tidak bisa mengatur napasnya. Karena setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menutup mulutnya ketika dia melihat ke arah orang tua kecil di samping. Karena berita bahwa Qingchen menyelinap dari ras iblis abisal ke ras manusia itu sangat rahasia. Jadi wajar saja, dia tidak boleh berbicara omong kosong tentang ini. Tuanku, harta karun Dewa Pientin itu adalah alam rahasia di medan perang 10.000 ras. Kata Jenderal Qiong, dia pun menjelaskan kepada Qingchen dari samping. Tuanku, Anda tahu, alasan mengapa tempat ini bisa menjadi medan perang 10.000 ras adalah karena dunia ini lahir pada awal terbukanya alam semesta. Dan di alam semesta, sesekali akan ada terjadi kehancuran besar yang disebut suatu zaman. Dan di setiap zaman beberapa benua dan pesawat baru akan lahir. Bahkan langit pun akan hancur. Akan tetapi kekacauan primitif ini, pembukaan alam semesta, sulit untuk dipatahkan. Sehingga akan digunakan oleh semua ras untuk berperang. Dan justru, karena dunia ini lahir di awal terbukanya alam semesta. Ketika segala sesuatunya pertama kali terpecah, bukan hanya aliansi manusia dan aliansi iblis di era ini yang akan beruntung. Bahkan di beberapa era sebelumnya, banyak kekuatan top akan lahir di sini. Mendengar penjelasan ini, Qingchen pun mengangguk dan dia telah memahami hal ini. Faktanya, ketika alam semesta baru terbuka, umat manusia bahkan belum lahir. Di era itu, beberapa ras yang lahir dari kekacauan adalah penguasa alam semesta. Belakangan, alam semesta berubah dan banyak sekali ras yang lahir.
ras manusia, ras monster, ras iblis, ras hantu, ras warajek, dan ras-ras lainnya yang telah tumbuh satu persatu menjadi ras teratas di alam semesta. Dan peringkat 10.000 ras juga mengalami perubahan. Dan di era ini, ras manusia dan ras iblis adalah yang terkuat. Dan itu juga secara alami telah membentuk konflik antara aliansi ras manusia dan ras iblis. Intinya, alam rahasia harta karun Dewa Piantin ini itu setua medan perang 10.000 ras. Tetapi itu milik dunia rahasia dunia kecil di medan perang 10.000 ras. Dan itu hanya bisa dibuka sekali dalam beberapa tahun. Dan alam rahasia Dewa Piantin itu dibuka setidaknya 100 tahun yang lalu. Mendengar penjelasan ini, Qin juga memahami apa itu harta karun Dewa Piantin. Ini seharusnya menjadi tempat yang setua medan perang 10.000 ras. Namun medan perang 10.000 ras bersifat terbuka. Harta dan kekuatan di dalamnya diserap dan lenyap dengan cepat. Kecuali beberapa tempat yang tersembunyi, hampir tidak ada kekuatan kuno yang tersisa, dan ini menjadi medan perang murni. Sementara harta karun Dewa Piantin ini sama tuanya dengan medan 10.000 ras, tetapi karena itu telah ditutup, maka itu juga mengandung kekuatan alam semesta kuno, dan kekuatan serta aura ini tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik bagi para master top. Sayang sekali harta karun Dewa Piantin ini terlalu langka. Dan karena ini hanyalah dunia kecil, ia tidak dapat menahan terlalu banyak kekuatan yang kuat. Hanya jenius terbaik dari semua ras yang berhak untuk masuk. Seperti saya khawatir saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk, kata Gulimo. Hanya kamu, biarkan saja kamu masuk. Apakah kamu berani, kata Jenderal Qiong seraya menatap Gulimo. Intinya, alam rahasia Dewa Piantin ini hanya orang-orang yang kuat dan jenius yang bisa memasukinya. Sehingga dikatakan bahwa hanya tokoh paling elit dari semua kelompok etnis yang bisa masuk. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan ini, Qin menyadari bahwa alam rahasia Dewa Piantin ini terlalu menakutkan. Tidak heran hal itu akan menimbulkan sensasi seperti ini. Namun Qin juga menyadari masalah lain. Apakah ahli yang mulia bumi juga bisa masuk ke alam rahasia Dewa Piantin? Kata Qin, dia bertanya dengan suara yang dalam. Sejauh yang saya tahu, dalam harta karun Dewa Piantin, ahli yang mulia bumi memang bisa masuk. Akan tetapi, ahli yang melampaui ranah yang mulia bumi tidak akan bisa masuk. Sedangkan, ahli di bawah ranah yang mulia bumi bisa masuk tanpa ada persyaratan. Namun, orang dengan ranah yang lebih rendah daripada ranah yang mulia, mungkin kelompok kekuatan besar manapun tidak akan mengirim orang seperti itu. Karena bukan hanya tidak akan mungkin mendapatkan harta karun apapun di dalam dunia rahasia Dewa Piantin, akan tetapi itu juga akan dikirim ke dalam kematian. Tentu saja orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah hanya perlu bersembunyi di luar harta karun Dewa Piantin, mencari peluang. Tetapi itu tidak akan terlalu berbahaya. Bagaimanapun, para ahli yang mulia bumi akan memasuki kedalaman harta karun Dewa Piantin. Peluang seperti ini tidak akan disia-siakan di pinggiran untuk membunuh kejeniusan ras lain. Kata Jenderal Qiong, dia menjelaskan semuanya kepada Qin. Mendengar itu, Qin pun mengangguk, dan Qin mulai memahami apa yang disebut dengan alam rahasia Dewa Piantin ini. Karena aku tidak bisa masuk, tidak apa-apa. Tetapi tuanku, Anda sepertinya bisa masuk ke dalam alam rahasia Dewa Piantin ini, kata Gulimo. Di samping orang tua kecil yang mendengarkan ini, jantungnya berdetak kencang. Gulimo sebenarnya berkata bahwa Qin pasti bisa memasuki harta karun Dewa Piantin. Lalu, identitas macam apa orang ini? Mungkinkah itu pewaris kekuatan besar Warajeg? Orang tua kecil itu tahu mereka yang bisa memasuki harta karun Dewa Piantin di antara 10.000 ras. Itu setidaknya harus menjadi pewaris kekuatan tertinggi. Dan yang disebut kekuatan tertinggi itu setidaknya adalah kekuatan para dewa. Qin saat ini benar-benar tertarik untuk bisa memasuki alam rahasia Dewa Piantin ini. Akan tetapi Qin menggelengkan kepalanya. Qin memang memenuhi syarat untuk memasukinya. Akan tetapi, Qin tidak memiliki sebuah kekuatan untuk diwakilkan olehnya. Qin lalu terpikir untuk bisa mewakili Tianjuo. Akan tetapi, Qin menggelengkan kepalanya sesaat karena itu tidak mungkin. Terlebih lagi, untuk kekuatan seperti Tianjuo, pasti akan ada banyak sekali yang ingin memasuki harta karun Dewa Piantin ini, dan itu sangat sulit. Saya tidak tahu apakah ada cara lain, gumam Qin. Qin menurutkan kening, dan Qin kemudian melihat ke platform lelang.
Karena di akhir pelelangan, mengapa wanita berbaju merah itu memberitahu berita tentang alam rahasia Dewa Pientin? Mungkinkah barang yang dilelang selanjutnya ada hubungannya dengan tokoh Dewa Pientin ini? Mungkinkah itu harta karun yang pernah diperoleh dari alam rahasia Dewa Pientin? Saat ini di pelelangan, wanita berbaju merah itu memandang seluruh ruang lelang yang berisik sambil tersenyum. Setelah menunggu lama, sampai kotak-kotak itu benar-benar sunyi, wanita berbaju merah itu pun tersenyum. Saya pikir lelang pasar gelap saya akan menjadi harta karun terakhir. Beberapa orang juga harus menebak-nebak di dalam hati mereka. Yah, lelang terakhir di pasar gelap kali ini itu terkait dengan alam rahasia Dewa Pientin. Itu adalah tanda atau token untuk memasuki toko Dewa Pientin. Dan boom, begitu ucapan ini keluar, seluruh rumah lelang kembali mendidih. Semua orang pun tercengang, dan bahkan Qin pun tercengang. Apakah Qin mendengarnya dengan benar? Apa yang dikatakan oleh wanita berbaju merah itu? Ingin melelang token untuk memasuki kepemilikan alam rahasia Dewa Pientin ini. Saat ini, wanita berbaju merah tampak sangat puas dengan keadaan terkejut semua orang, dan dia pun berkata sambil tersenyum. Dan dalam lelang terakhir ini, saya akan melelang 6 token dari pasar gelap. Dan karena pembukaan harta karun Dewa Pientin akan segera dibuka, maka kamu harus cepat. Saya tidak tahu bagaimana 6 token ini akan dilelang. Pada saat ini, suara acuh tak acuh bergema di ruang lelang ini. Dan di dalam kotak tertentu, seseorang berbicara secara langsung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya seperti itu. Ahli yang mulia bumi, kata Qin matanya memadat. Dan dari suaranya, jelas itu merupakan ahli yang mulia bumi. Qin akhirnya mengerti mengapa begitu banyak master yang datang ke pelelangan kali ini. Karena Qin tahu mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki harta karun ilahi Dewa Pientin semuanya berasal dari kekuatan tertinggi di alam semesta. Setidaknya mereka harus menjadi kekuatan alam surgawi. Akan tetapi harta karun ilahi Dewa Pientin ini memiliki rumor yang paling banyak. Dan itu juga menarik banyak ahli yang mulia yang hadir. Dan bahkan ahli yang mulia bumi sangat tertarik akan ini. Hal ini juga telah menyebabkan banyak kekuatan yang mulia bumi datang ke sini untuk mencoba yang terbaik untuk bisa mendapatkan token tersebut. Dan Qin yakin bahwa persaingan ini akan sangat sengit. Tatapan Qin saat ini menjadi sangat serius bahkan jika dia menebak hal ini. Namun hati Qin masih sangat bertekad. Bahkan jika Qin harus menghabiskan semua sumber keuangannya, Qin tidak akan ragu dan Qin benar-benar harus bisa mendapatkan salah satu dari ke-6 token yang akan dilelang ini. Karena harta karun Dewa Pientin, alam rahasia yang berisi kekacauan alam semesta, bagaimana mungkin Qin bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu?